Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga di tengah kesibukan pekerjaan atau studi kita masih diringankan langkahnya untuk bersama-sama menunaikan sholat zuhur berjamaah pada siang hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Jemaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya akan menyampaikan materi gitu, mungkin bukan menyampaikan tapi sekedar sharing gitu ya Bapak Ibu semua, terkait dengan jejak digital, ladang pahala jariah atau aliran dosa jariah. Mungkin baru saja atau beberapa menit yang lalu atau mungkin beberapa detik sebelum kita menunaikan sholat zuhur ya, sebagian besar mungkin kita telah meletakkan benda yang sering kita gunakan sehari-hari, yaitu smartphone. Kita mungkin baru menutup aplikasi media sosial ataupun membalas email atau sekedar membalas chat dari teman-teman di grup ya. Jari jemari kita begitu lincah menari di atas layar, di mana kita hidup di zaman di mana komunikasi dan ekspresi diri lebih sering dilakukan lewat ketikan jari daripada ucapan lisan melalui media sosial dan handphone. Nah, disinilah letak relevansi sebuah hadis agung yang sering kita dengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah sekalian, jika di zaman dulu sebelum adanya smartphone begitu ya, berkata itu hanya terbatas lewat lisan, tetapi hari ini lisan kita itu telah berevolusi, telah berpindah ke ujung jemari kita. Prinsipnya tetap sama, karena setiap ucapan dan ketikan kita tidak pernah luput dari catatan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita secara tegas di dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada satu kata pun yang terlewat dari pengawasan. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 18 yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, Raqib dan Atid. Jemaah sekalian, jika ucapan lisan saja pasti dicatat, lalu bagaimana dengan ketikan jari-jari kita di media sosial? Ketikan yang kita ketikan di media sosial itu jejaknya akan abadi selama internet itu masih ada dan masih bisa diakses. Sehingga ketikan kita tuh bisa dibaca ribuan kali, bahkan disebarkan tanpa kendali kita. Tentu ini menjadi lebih berat pertanggungjawabannya, dimana kalau ketika kita berucap, mungkin orang bisa melupakannya. Berbeda kalau kita menggunakan media sosial. Maka hadis tadi menjadi relevan, di mana berkata baik hari ini adalah mengetik yang baik, mengunggah yang baik, membagikan konten yang baik, dan diam di era digital adalah menahan diri untuk memposting, menahan diri untuk tidak ikut menyebarkan fitnah, hoax, atau aib orang lain. Jamaah yang saya muliakan, kita semua pasti bercita-cita ingin memiliki amal jariah. Selama postingan itu masih ada di internet, selama itu terus bisa dibaca oleh orang, di-forward oleh orang, di-retweet oleh orang, dan dilihat oleh generasi setelah kita, bahkan mungkin ketika sudah lama berada di alam kubur,
maka selama itu pula aliran dosa itu akan terus tercatat dalam buku hisab kita. Jejak digital kita tidak pernah benar-benar akan hilang. Ya, maka jemaah sekalian, mari kita tanyakan pada diri kita, apakah jari-jari kita itu lebih banyak mengetik hal yang bermanfaat atau yang sia-sia? Adakah komentar saya di media sosial tadi pagi yang mungkin menyakiti hati saudara sekalian? Maka itu sebagai penutup, mari kita ingat ya, sebagai pengingat kita semua, setiap tombol enter di keyboard, kemudian send tweet di Twitter atau share di WhatsApp group, di chat dan di media sosial yang lain, yang kita tekan itu adalah sebuah pertaruhan dan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ia adalah pisau bermata dua, bisa menjadi investasi pahala terhebat kita atau menjadi warisan dosa terburuk yang kita tinggalkan. Mari kita bangun filter iman dalam diri kita sebelum memposting atau membagikan apapun. Mungkin kita bisa menanyakan 3 hal sederhana pada diri sendiri. Apakah ini benar? Apabila tidak yakin, ya sebaiknya jangan disebar. Kemudian, apakah ini baik? Apakah ini menyakiti? Tidak mengandung unsur gibah atau unsur pamer? Lalu, apakah ini bermanfaat untuk orang lain atau bahkan untuk diri kita sendiri? Surah Al-Isra ayat 36 yang mempunyai arti, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini adalah pengingat terbaik agar kita tidak ikut-ikutan menyebar hoaks atau berita yang belum kita verifikasi, sehingga konten atau berita yang kita sebar itu berfaedah bagi diri kita sendiri dan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing lisan dan jari-jari kita. Semoga jejak digital yang kita tinggalkan di dunia ini kelak bisa menjadi saksi kebaikan dan menjadi pemberat timbangan amal kita di Yaumul Mizan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.